Saya mengubah teknologi, saya diajak berkelahi. Kita belajar dengan orang yang notabene kafir itu, mereka bersih. Yang beriman jadi siapa nih? Profesor setahu saya rutin pulang ke Aceh ya selama beberapa tahun belakangan ini ya. Profesor sendiri kan berdomisilinya di Jawa ya, Jawa, di Jakarta, Jakarta, Bandung ya. Kemudian selama beberapa tahun terakhir ini rutin pulang ke Aceh ya dalam rangka ya ingin berkontribusi lah untuk pembangunan Aceh sedikit ya. Dan Profesor juga mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Bedo Gampung. Bedo Gampung. Ya. Mengajar di Patimura enggak? Universitas Patimura. Betul. Yang di Maluku ini, Prof. Maluku. Oh, masih mengajar di situ? Masih. Jadi memang tugas pulang balik ke sana ya. Sekarang kayak online. Oh ya, online ya. Teknologi sudah memudahkan kita ya. Dan menariknya lagi Profesor Abdullah Sani ini juga memiliki background pendidikan di bidang ekonomi ya. Iya. S2 dan S3 ekonomi ya. Ekonomi. Di Universitas Pajajaran. Sementara S1-nya di ITB ya. ITB, S2-nya ITB dan S3-nya di Jepang, Prof Di ya. Kyoto University. Di Kyoto University. Nanti kita bisa ngobrol dalam bahasa Jepang. Kemudian juga Prof memiliki sejumlah aktivitas ya di bidang profesional ya. Kalau saya baca kelamaan nanti, tapi yang jelas salah satu yang sangat penting itu menjadi supervisor proyek monumental kereta api cepat Jakarta Bandung ya. Ini yang kalau belakangan pernah kita baca-baca di media menjadi perdebatan keras ya. Isunya ramai Isunya ramai, tapi bukan isu teknologinya, isu politisnya. Ini itu dia. Ya. Nah, Indonesia apa-apa Kalau saja teknologi nggak tertarik orang. teknologi nggak dibicarakan ya. Nah, selain itu juga ya berbagai penghargaan telah Profesor raih ya. Tapi baiklah kita mulai saja dari sebuah organisasi Yayasan Bedo Gampung ya yang Profesor dirikan. Iya. Nah, itu Prof bisa menceritakan kira-kira latar belakang pertama kenapa ingin membangun Aceh? Karena kan Prof udah di Jakarta. Ya. Terus dan Prof ingin membangunnya itu secara real gitu. Artinya banyak orang bercakap-cakap saya ingin membangun, tapi ya faktanya belum tentu kan. Tapi Profesor secara real bolak-balik ke Aceh, terus mendirikan lembaga Yayasan Bedo Gampung. Itu gimana tuh ceritanya, Prof? Ya, saya lihat di koran-koran dari luar kan ya. Iya. Terkenal Aceh yang miskin, keterbelakangan, begitupun pendidikannya tertinggal jauh. Itu membuat hati ini renyuh lah. Kok bisa ya Aceh yang dulu sangat hebat itu dalam sejarah kan ya, sejarah sangat hebat, begitu besarnya di Asia Tenggara, bukan ukurannya bukan di Indonesia saja, tapi Asia Tenggara sebagai kerajaan besar yang sangat agung. Tapi kenapa tiba-tiba miskin sekarang didengarnya? Itu saat itu saya sangat terenyuh. Juga Ayahanda mengingatkan, sehebat-hebatnya kamu di luar, kamu akan lebih berharga lagi kamu dengan Gampung kamu di Aceh sana. Profesor sendiri aslinya apa tadi? Montasi ya. Di Montasi. Aceh besar ya, Aceh Raya. Oleh karena itu saya berusaha bagaimana caranya membantu Aceh gitu ya. Nah, saya banyak pikir, saya melihat pengalaman saya di Jepang, saya lihat di Korea, juga saya lihat di Cina. Mereka membangun kampung-kampung mereka dengan hebat. Mereka membangun pertanian mereka, peternakan, di pinggir pantai itu perikanan, rumput laut, segala macam. Pokoknya begitu meriahnya kehidupannya. Kok mereka bisa? Saya pikir ini kita harus bangun dari desa, bukan di kota. Selama ini saya membangun kota, bukan? Iya. Selama ini orang beranggapan namanya pembangunan itu bangunan-bangunan, gedung, gitu. Betul. Fasilitas dan itu adanya di kota ya. Di kota. Padahal pembangunan yang dari desa, dari tingkat yang paling bawah, dari desa, dari village. Oleh karena itu saya bangunlah Yayasan Bedo Gampung dalam bahasa Aceh ya, supaya membangun kampung. Ya, supaya orang Aceh bisa menerima. Tapi ini pun banyak juga hambatannya. Karena yang saya bawa mungkin terlalu tinggi,
based on teknologi, mungkin terlalu jauh juga saya belajar, mungkin terlalu tinggi. Ketinggian ya kalau Jakarta Pintar. Ya bagaimana tidak, saya membangun kereta cepat, kemudian MRT Jakarta, terus serta membangun sana semuanya high tech. Kemudian berkembang dengan digital teknologi juga saya berkiprah di sana. Tapi begitu melihat Gampung berbeda pikirannya. Oleh karena itu coba saya cari jalan bagaimana mensinergikan antara kebesaran teknologi, innovation dengan keberadaan kearifan lokal. Atau local indigenous. Local wisdom. Ya, wisdom. Itu sebenarnya bisa dipadukan karena zaman globalisasi memungkinkan menawarkan kearifan lokal pada dunia global. Nah, itu dia. Itu bisa dilakukan. Oleh karena itu, cara-cara terobosan baru, inovasi baru perlu terus kita kembangkan. Banyak hal yang bisa dikembangkan sekarang itu. Melalui smart city, oke, kita buatlah smart village, kampung yang smart, gitu ya. Sekarang kan dunia smart mudah, orang-orang sudah pakai handphone semua, sudah tahu. Kita buat smart village, kampung yang smart, kampung yang cerdas, gitu. Kita buat. Dengan demikian terobosan baru banyak kita lakukan. Untuk kampung-kampung ada namanya medical healthcare, puskesmas. Puskesmas, tapi digitalize. Mungkin kurang dokter, dikonek saja dengan handphone kita. Jadinya seperti Halo Dokter itu ya? Iya, aplikasi betul. Halo Dokter. Betul. Hal-hal seperti itu bisa kita lakukan. Nah, itu butuhkan kreativitas. Sebenarnya anak-anak sekarang sudah tidak aneh, itu bisa dilakukan. Tinggal bagaimana mereka bisa mengembangkan inovasi mereka, kreativitas mereka, terobosan mereka yang bisa di luar dugaan. Banyak hal yang bisa. Saya lihat anak alumni ITB juga banyak tuh menyebar yang aneh-aneh di luar bidangnya. Bagaimana tidak, teknologi itu kehebatan teknologi. Dia bisa di semua sektor ya. Bisa turun. Tadi bilang ini capek-capek belajar teknologi jadi petani. Enggak juga. Karena ya. sekarang itu teknologi itu apa sih inovasi itu? Itu semacam sustainability of economic development. Jadi bagaimana ekonomi itu bisa berkembang, bisa sustain, itu susah. Bagaimana dia bisa berkesinambungan. Banyak orang melakukan terobosan baru, ekspor, tiba-tiba berhenti. Tidak mampu membuat kontinuitas produksinya dengan bagus. Nah, itu teknologi membantu, inovasi juga membantu. Itu namanya economic development, sustainability. Nah, sejauh ini kan sudah beberapa tahun Prof jalani lah ya dengan Yayasan Bedo Gampung. Ini sudah apa yang sudah Yayasan Bedo Gampung lakukan dan kira-kira apa yang sudah mulai nampak? Ini ternyata tidak semudah yang teorinya di kertas ya. Ternyata tidak semudah itu. Kalau istilah dulu tidak semudah membalik telapak tangan. Itu tidak semudah itu. Karena kita berhadapan dengan, mohon maaf, orang yang kurang atau berpengetahuan, ya, knowledge-nya. Sangat tradisional. Saya ketemui petani-petani sangat tradisional, tapi mereka bukan orang malas, orang tekun. Orang tekun, bekerja keras, tinggal memulas menjadi bagaimana mengubah mindset mereka. Supaya dengan pendekatan teknologi yang lebih modern, lebih efisien, lebih efektif, bahkan bisa lebih murah. Dengan itu banyak yang bisa kita kembangkan. Tapi mengembangkan dunia pertanian juga bukan pekerjaan mudah, kan alam juga berpengaruh. Cuaca, tiba-tiba banjir. Tapi kan kita punya keuntungan alam kita kan dikatakan subur gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, mungkin Prof yang sudah pernah lama di luar negeri, kalau membandingkan dengan alam entah di Jepang, entah di Korea, entah di mana, apakah kesuburannya sama atau jauh sekali, kita hebat sekali. Kita hebat, ya? Begitu kita naik pesawat saja itu sudah hijau itu. Ke pinggir pantai sudah biru itu. Contoh beberapa negara tidak demikian. Jepang tuh jelek sekali. Tanah mereka kuning, merah gitu, putih yang benar-benar jauh dari kehijauan. Tapi ya mereka memanfaatkan
otak mereka, intelektualitas Dan, mereka untuk mengubah negeri. Mereka juga punya tantangan 4 musim gitu ya. Betul. Ada musim salju. Musim salju, musim semi, musim gugur itu kalau menurut saya pertama kali susah itu. Kelihatannya indah, Iya. tapi itu luar biasa. Sementara kita di Indonesia bisa nanam sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Nah, ini kenapa ini, Prof? Ya kita posisi kita di Katulistiwa. Sebenarnya tempat kita tempat yang sangat indah. Oh, nyaman, nikmat. Kita surganya lah. Atau mungkin karena kita terlalu nyaman hidup, jadi kita nggak bisa bekerja dan berpikir keras. Nah, itu dia banyak asumsi begitu. Nah, ini mungkin Profesor saya kira tidak setuju juga ya, karena itu yang penting itu mengubah mindset ya. Bagaimana kita bisa survive dalam kehidupan apapun yang kita hadapi. Kalau mengandalkan itu ya alam nggak bisa. Penting kita manusia. Kita bisa mengatur alam dan kita bisa menyesuaikan dengan alam. Oleh karena itu banyak juga dalam dunia semua bisnis lah itu bisa merusak alam karena kelakuan manusianya. Kelakuan manusia yang merusak alam, mengeksploitasi alam. Kalau dalam beberapa teori itu yang saya baca tuh antropologisme ya, itu berpijak pada kepentingan manusia, cari untung sebanyak-banyaknya, mengeksploitasi alam. Itu konsep itu sudah mulai ditinggalkan sekarang. Tapi itu kan dilakukan oleh negara-negara maju kan? Betul. Pada waktu dulu mungkin dapat 15, 16, 17 sampai sekarang. Sekarang mereka udah habis. Mereka sudah habis, mereka akan berpikir beda. Sementara kita belum mulai. Nah, kita belum mulai. Itu dia masalahnya. Oleh karena itu kita belajar dari pengalaman mereka juga. Jangan sampai boleh kita eksploitasi, tapi sustainability alam lingkungan tidak boleh diganggu. Boleh mengeksploitasi, tapi ada keterbatasan alam itu. Alam itu mengajarkan pada kita bahwa dia punya ritmik, dia punya periode. Contoh aja ikan. Nanti saya besok bicara di Aceh Jaya nih tentang ikan. Ikan itu punya peredaran sendiri, ya. Punya masa dia bertelur, dia berkembang. Kapan siklus hidup ya. Siklus hidupnya, dan itu dia keliling dunia tuh. Jadi itu sains mengajarkan pada kita bahwa segala sesuatu itu punya aturan main. Nah, itu punya aturan main. Aturan main itu harus kita pahami. Jangan sama di masa telurnya kita habiskan. Ya kapan dia mau sustain, kapan dia mau produksi bagus, sementara kita babat habis untuk kepentingan manusia. Nah, itu yang hal-hal seperti itu. Sekarang pendekatan inovasi baru berdasarkan riset, jangan lupa. Based on research. Semua itu dengan lakukan dengan penelitian. Bukan secara klasik atau konvensional, jalan aja. Itu cari gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan tingkat penerimaan teknologi oleh masyarakat kampung, Bro? Nah, ini dia masalah. Ini nggak mudah juga. Bahkan, kalau di Jepang atau di mana itu, apakah masyarakat kampungnya itu mudah menerima teknologi? Lebih terbuka dibanding dengan di Aceh? Dibanding terbuka. Saya mengubah teknologi, saya diajak berkelahi. Saya diajak berkelahi. Saya contoh pengen mengubah beras organik. Itu berhadapan dengan kebiasaan yang tidak mudah. Mereka sudah mungkin berkebiasaan berabad-abad, diubah tuh. Bukan begitulah Pak, beginilah gitu. Jadi seolah-olah mereka nggak mau diatur. Kita juga bukan mengatur. Cuman kita melakukan pendekatan cara-cara baru, cara-cara yang sehat. Beras dengan pemutih, dengan kimia, itu kan berbahaya bagi kesehatan kita. Maka kita cepat sakit nih orang-orang nih, terutama orang kota, karena kelakuan kita sendiri dengan cara-cara yang merusak alam, cara-cara yang merusak tubuhnya sendiri. Nah, cara-cara baru itu yang harus dikembangkan. Tapi tampaknya memang saya harus pelan-pelan juga. Jadi kecepatan harus diperlambat sedikit, diatur, slow down. Mengubah mindset pelan-pelan. Itu pun pelan-pelan. Sosialisasi, kemudian turun ke lapangan. Nggak turun ke lapangan. Nggak bisa berteori. Nggak bisa mereka suruh baca, nih baca. Sudah ada di Google misalnya. Nggak bisa. Bisa. Prof punya keyakinan apa yang Prof usahakan ini nanti akan berhasil? Karena begini, Prof kan bukan yang pertama dan bukan satu-satunya yang ingin mengembangkan Aceh.
yang ingin berkontribusi. Ada banyak ahli-ahli yang sudah datang, sudah berbicara. Saya dengar. Saya dengar. Iya, dan Dan banyak juga gagal. Ya, banyak gagal kan. Nah, apakah Prof berkeyakinan, mungkin kan pernah Prof sambilan merenung nih kerjaan ini udah bener kan ini kerjaan gue di Aceh ini atau gimana gitu. Karena Prof sudah mengorbankan banyak hal ini kan. Ya, banyak hal. Jadi itu adakah keyakinan waktu, berhasil? finansial, tenaga, pikiran, macam-macam semuanya. Ya tapi ya kada pesan ayahanda begitu, ibunda, jangan lupa itu. Bagaimanapun darah saya genetiknya orang Aceh. Saya rasa berdosa melihat keluarga saya di sini yang tertinggal. Saya berusaha memajukan mereka, menikmati apa yang pernah saya nikmati. Saya kira banyak cara-cara baru. Saya yakin Bismillah, la haula wala quwata illa billah, ini bisa terrealisasi. Walaupun mungkin agak sedikit, jangan terlalu kencang. Ini kan Prof sudah banyak melihat di lapangan kan. Kita bicara langsung lah mengenai komoditas nih kan. Nah kira-kira dari sekian banyak komoditas, padi, coklat kah, nilam, itu kira-kira yang paling layak dikembangkan itu yang mana tuh? Kemarin saya baru mewawancarai Bapak Saifullah, beliau mengembangkan nilam tuh. Dan beliau berkeyakinan nilam ini sebagai masa depan perekonomian Aceh lah seperti itu. Nah, kalau Prof sendiri kira-kira komoditas apa ini yang paling? Iya, dalam sejarah itu nilam bagian dari kebesaran Aceh juga. Karena rempah Aceh itu terkenal dunia ya, Eropa apa. Tapi setelah saya lihat lapangan tuh enggak tidak seperti yang dibayangkan. Setelah saya melakukan eksplorasi di lapangan, tidak bayang lada di mana lada ya. Nggak tahu. Gitu. Jadi rempah-rempah itu tidak saya lihat lagi tuh. Oleh karena saya kira alamnya bagus, tapi berarti kulturnya sudah berubah kelihatannya. Mungkin kita kebanyakan perang gitu. Kelamaan perang. Saya kita mengembalikan itu. Saya kira alamnya oke. Alam tidak berubah. Tapi manusianya sudah berubah. Kultur pertanian, kultur perikanan, peternakan, saya kira sudah berubah. Sangat drastis mungkin karena berbagai macam problematika yang dihadapi kehidupan sosial, politik di Aceh mungkin berpengaruh. Nah itu dia. Nah komoditas apa nih kira-kira yang paling layak untuk dikembangkan? Nah ini saya sedang mencari, tapi jelas alamnya hebat. Saya dengar kemarin kami mengembangkan beras, ada YBG ya, YBG beras YBG. Iya, beras YBG. Alhamdulillah sudah mulai step by step bangun. Kemudian lembu Aceh dikembangkan. Bisa ternyata lembu kurus bisa berubah jadi gajah gitu ya, besar gitu. Tapi kemarin tiba-tiba kena PMK. PMK ya. Waduh, penyakit mulut kuku. Yang gini-gini nih saya mau tanya pada siapa gitu. Ada banyak ahli. Iya memang, ya ahli, tapi wallahu alam ya karena penyakit itu berubah-ubah juga. Iya, betul. Dia mengalami evolusi. Ya contoh aja COVID kan dunia kewalahan juga menghadapi COVID. Kayak begitulah kira-kira. Menghadapi PMK juga saya baru tahu banyak penemuan baru, tapi itu juga banyak penemuan baru. Ada melalui jamu segala macam. Saya dengar dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, coba diekspor. Tapi waktu itu sempat kita down juga karena sapi-sapi kita mati. Lembu kita mati. Investasi yang besar ya kalau sapi. Betul. Jadi kalau mati seperti itu. Iya, kita juga kaget ya, Pak. Tidak dibayangkan tuh penyakit masih bagian daripada. Padahal penyakit itu sudah dinyatakan tidak ada lagi ya, Bro? Iya betul, tapi memang mungkin kebijakan-kebijakan yang kurang tepat, di mana tiba-tiba sapi dari luar negeri, saya dengar ada sapi dari India, sapi dari Cina, macam-macam lah. Itu ternyata dalam ilmunya, saya bukan ilmu itu, jadi tidak begitu paham. Tapi berdasarkan informasi yang ada, nggak boleh sembarangan tuh pindah-pindah. Tanaman, hewan, nggak bisa sembarang. Seperti contoh, saya tidak sengaja anak saya pada waktu ke Australia membawa buah. Itu ada anjing yang khusus pelacak untuk mengadaptasi buah. Karena anjing itu diam saja di tas anak saya. Ternyata itu terlarang. Nah, seperti itu kita belum tahu. Anak saya pun kaget, belum tahu mau ditangkap polisi gitu. Gara-gara bawa buah ke sana. Karena itu membawa penyakit juga. Nah, itu aturan negara yang hebat itu. Mereka ketat, sedangkan kita tidak ketat. Apapun masuk ke dalam negeri ini. Seboleh-bolehnya ya, apapun boleh gitu ya. Kita terlalu liberal juga gitu. Nah,
itu perlu ilmu pengetahuan, perlu knowledge untuk memahami fenomena-fenomena itu, dan ketegasan, kepastian hukum. Ini diperlukan, law enforcement. Jadi oleh karena itu ya memang terintegrasi, nggak bisa berpikir satu bidang tertentu, nggak bisa. Ternyata komoditi atau apapun lah teknologi itu membutuhkan pemahaman dari terintegrasi, karena impact ke sosial, ke budaya, bahkan sampai urusan pertanian penyakit segala macam itu menjadi problem. Oleh karena itu memang pengembangan sekarang itu membutuhkan R&D-nya, research and development, setiap sektor. Di Aceh, research and itu, development mestinya universitas. Atau semacam BRIN, atau sekarang BRIN, dulu LIPI-nya lah. Ya terus menerus melakukan riset, kajian-kajian, pengembangan, itu tiada henti. Mestinya begitu. Itu ada badan riset. Seperti itu. Iya, setiap produk apapun membutuhkan riset. Nah, itu peran universitas, peran badan riset. Ya kita tidak melakukan riset itu. Riset banyak, Prof. Cuma ya sepemahaman saya, riset-risetnya mungkin tidak links ya. Dulu kan ada istilah yang sangat populer, link and match. Link and match, betul. Nah ini sekarang kayaknya risetnya nggak nge-link dan nggak match. Yang riset gimana? Tapi mungkin juga kebijakan kurang tepat juga. Karena riset kita tidak dipakai oleh industri sendiri. Karena pemerintah cenderung menjadi jalan pintas juga, membeli teknologi dari luar, tidak memberi teknologi dari bangsa sendiri yang dari riset itu. Karena riset itu membutuhkan money kan, membutuhkan biaya untuk riset. Tapi oleh karena itu supaya itu sustain, itu berkembang, itu berubah, mengadaptasi baru, perlu kajian terus menerus, dan dibeli dong teknologi dong. Jangan sampai paten-paten peneliti, dosen tidak dibeli, hanya sebagai paten nama, naik pangkat, selesai. Nah, tadi kan berbicara riset, berbicara sumber daya manusia juga ya, Prof. Iya, betul. Di Aceh ini sebenarnya ada ribuan orang yang disekolahkan oleh pemerintah di luar negeri. Saya tahu itu. Ya, ada programnya. Tapi hari ini saya nggak tahu nih dampaknya gimana. Mereka sudah kemana? Sudah apa itu ya? Kalau seharusnya kan idealnya di atas kertas nih dampaknya kan sudah bagus lah, karena kan udah banyak ahli nih ya. Sekolahnya pun pernah saya dengar ada yang ke Rusia, ada yang kemana-mana gitu ya. Nah, ini menurut Prof, di mananya ini nggak link? Mesti tanya dengan teman-teman sini nih. Saya di luar soalnya. Tapi yang jelas, secara umum, orang belajar ke luar negeri di the best university di sana, pulang tenggelam seperti yang nggak beda. Kultur di sana tidak terbangun karena mungkin fasilitas yang kurang, biaya penelitian yang rendah, kemudian link and match juga nggak jalan gitu kan, kemudian produknya diabaikan, penemuannya diabaikan oleh bangsa sendiri karena kita pengennya jalan pintas beli itu. Ada kekurangan tiba-tiba beli, kekurangan beras tiba-tiba beli, ekspor, impor gitu kan. Nah, gini-gini yang butuh semacam kebijakan dari pemerintah yang kuat supaya bagaimana menanggulangi. Kita belajar luar negeri yang negaranya subtropis, mungkin nggak cocok juga sebagian besar dengan iklim tropis yang berbeda. Kecuali kalau teknologi dia beda, dia bisa mengadaptasi, dan kita dengan inovasinya mengadaptasi dengan keberadaan negara kita sendiri, nggak bisa mengandalkan negara Eropa. Saya dengar itu teknologi Israel itu sangat maju tuh. Sangat maju. Nah, kalau suatu saat nanti kita kirim orang banyak ke Israel, gimana? Itu kebijakan. Tapi sekarang itu negara nggak bisa dipandang satu negara. Sekarang hebat banyak negara. Cina juga hebat, Korea juga hebat, Brazil juga hebat, Kanada. Jadi sekarang tuh dunia teknologi sudah menyebar sih. Negara-negara juga banyak belajar banyak hal. Jadi kemanapun sebenarnya bukan itu targetnya. Bagaimana kita bisa fokus mengembangkan knowledge kita, terutama mengembangkan kultur sebenarnya, mengubah kultur. Itu yang suka. Contoh aja di Jepang. Jam kerja saya di Jepang 18 jam per hari. 18 jam. Jam 7 pagi sudah ada laboratori, pulang jam 00. Tapi itu kan bukan jam kerja normal masyarakat Jepang atau?
Masyarakat Jepang. Memang normal. Normal. Normalnya 18 jam. Normalnya pada waktu itu begitu. Sekarang sudah diubah. Oh iya. Sekarang sudah berubah. Zaman waktu saya mahasiswa dulu di Kyoto University, pulang tuh jam 00. Iya. Saya ada lihat tuh di TV itu orang-orang tidur di kereta api. Iya betul. Tidur capekan gitu. Iya. Gitu. Tapi memang sekarang mereka sudah dibatasi juga karena mengikuti peraturan internasional juga. Untuk bekerja yang lebih humanis mungkin. Iya betul. Tapi waktu itu saya pernah kaget. Profesor saya itu demo. Pak profesor itu demo. Tidak senang dengan kebijakan itu. Kata dia Jepang kan hancur kalau kayak begini. Tetap harus seperti semula. Jam kerja panjang sampai jam 00. Ya waktu itu saya juga tidak kuat mengikuti ritmik seperti itu. Ya mungkin di sana kan nggak ada kenduri, Bro ya, nggak ada undangan kenduri, jadi nggak perlu menghadiri undangan kenduri, nggak ada hari 7 hari kematian, itu nggak ada, tidak ada kawinan. Ya. Ini barusan saya kenduri juga di kampung di Montasi kenduri juga gitu. Kalau kita kan sebaliknya penuh dengan kenduri. Tapi mungkin kenduri juga mencerdaskan orang kata berbagi gizi, berbagi gizi yang orang sekarang tidak punya makanan menjadi dia makan yang sehat. Ada juga kelebihan-kelebihannya. Oke, Prof. Kemarin kan saya ikut kuliah umum Prof nih di Fakultas Ekonomi Islam di Mekah. Oh iya. Saya nggak habis ikutnya ya, karena ada kegiatan. Itu kan kuliah umumnya tentang halal food ya, halal food, halal industri, itu kok sesuatu yang berhubungan dengan halal ya. Nah, saya memikirkan halal itu kan memang sudah ada dalam DNA-nya kita orang Islam seharusnya kan. Betul. Nggak payah dipikirkan lagi lah. Mulai dari sumber makanannya, cara mendapatkannya, memprosesnya dan sebagainya. Tapi ternyata dari pemaparan Prof itu sekarang masih banyak kendala-kendala penerapannya di Aceh atau bahkan di Indonesia gitu kan. Jadi saya kepikiran wah kok ini gimana ini kok negara muslim masih gini sementara negara-negara non muslim malah jauh lebih maju halal industrinya itu gimana betul Prof? Nah, urus halal kita halal. Jadi tapi lupa toyibahnya. Dalam Quran itu halal dan toyibah. Iya, halal dan toyibah. Betul. Itu kelihatan toyibahnya tidak diabaikan. Halal saya percaya, insya Allah orang Aceh halal semua. Tapi toyibahnya tidak. Makanan diletakkan sembarangan. Banyak juga lalat. Toyibah ini mendekati ke sanitasi ya? Iya, betul. Mereka serius gitu-gitu, mereka bersih. Gimana makan itu cantik, dikemasnya luar biasa. Itu kita kurang dalam hal seperti itu. Ya perlu diperbaiki bagaimana. Karena dalam dunia global sekarang, halal food menjadi suatu lifestyle. Gaya baru. Bagaimana tidak di Tokyo ada halal food dulu, waktu saya masih juga nggak ada. Sekarang ada. Di Osaka, di bandaranya. Bahkan di bandaranya ada musola. Luar biasa. Disediakan musola. Nggak kebayang. Dulu ada musola di bandara di Jepang, di Korea ada musola. Sekarang ada. Artinya apa? Dunia Islam berkembang. Kepentingan orang Islam yang begitu banyak berkembang. Dan orang itu melihat opportunity itu. Orang Islam banyak, miliaran. Harus kami servis dong. Ya, kan ujung-ujungnya kan bagi mereka mah uang kan? Cuan. Cuan bagi mereka kan. Itu penting. Sedangkan orang kita kurang mengabaikan itu. Di musola kita kotor ya. Saya pernah pergi ke restoran milik keturunan Cina di Medan. Itu musolanya jauh lebih bersih. Nah, itu dia. Dibanding dengan kalau saya pergi ke kafe-kafe punya orang lokal. Nah, itu dia. Nah, kayak gitu. Tempat toiletnya kotor, gimana kita mau bersih, bukan bagaimana kita mau khusyuk, kotor, mau mana ya. Kadang-kadang masjid kita juga lebih bagus. Mau ingat ada cerita orang Aceh tuh, dia lebih senang ke toiletnya Pertamina daripada ke toiletnya masjid. Padahal kan itu memberikan bagus kalau orang itu ke toilet sekaligus sholat, entah sholat wajib atau sunnah. Bisa dilakukan dan itu kultur. Bagaimana tempat kita sholat itu bersih, masjidnya, musolanya. Tapi tanya, itu enak ke sana di masjidnya di pom bensin lebih musolanya lebih higienis, kayak gitu. Nah itu mengubah mindset masyarakat, mindset Muslim. Nah ini bisa nggak mengubah itu? Tunjukkan Aceh, ini provinsi syariah loh ini. Yuk kita galang kebersihan. Contoh pelajaran kemarin kan kita baru World Cup di Qatar. Qatar.
Siapa yang memberikan stadion itu? Orang Jepang. Jepang. Karena dia memang punya tradisi bersih-bersih. Sehabis acara bersih-bersih. Nanti sehabis acara kita harus bersih-bersih. Kita banyak kandur ya. Tapi tidak pernah tuh habis kandur itu ya semuanya berantakan. Semua kotor. Coba dibuat tradisi baru Aceh, habis kenduri dibersih-bersihkan. Menyertakan masyarakat dan menyertakan tukang bersih-bersih. Karena di sana saya tahu. Saya tinggal di Kyoto. Itu bersih tempatnya. Kenapa? Yang membersihkan tuh bisa anak-anak sekolah, bisa juga orang-orang tua yang umurnya 90-100 tahun tuh. Kerja di jalan-jalan sampai membersihkan apapun yang ada di jalan. Nggak boleh, dalam mata mereka nggak boleh kotor. Sudah jadi mindset. Itu dia. Sudah menjadi kultur inherent dalam dirinya, dia harus berbersih terhadap lingkungannya. Otomatis gitu ya. Otomatis. Nah, kita bisa nggak membangun kultur seperti itu? Yang katanya orang Islam bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, kan? Ya kan? Di mana tuh? Masih jauh. Ya. Nah, itu dia. Nah, kita belajar dengan orang yang notabene kafir itu, mereka bersih. Yang beriman jadi siapa nih? Dulu kan beberapa tahun yang lalu kan ada survei negara paling Islami. Gitu. Itu dia. Nah, yang ternyata yang menang, yang peringkat teratas bukan negara Islam. Bukan. Nah, itu orang-orang kita di sini marah-marah. Marah-marah ya. Maksudnya, kenapa kita bukan negara Islami? Kita kan orang Islam semua. Iya. Gitu. Padahal yang dinilai adalah value-nya itu. Betul, values-nya itu. Kulturnya itu. Nah, Finlandia apa ya? Finlandia, Swedia itu negara-negara ateis dia menang. Iya. Itu negara-negara Eropa yang memang bersih. Harus diakui itu. Dan orang bisa menilai. Jadi kita nggak usah marah-marah. Kita juga harus mengakui kekurangan kita, harus kita akui. Dan kita perbaiki dong. Jadinya bagi negara-negara itu persoalan halal food itu nggak ada masalah lagi mereka ya. Iya. Paling tinggal diganti aja menunya gitu. Karena memang kebiasaan disiplinnya kan sudah ada. Iya. Kalau dulu babi makanannya ganti dengan ayam. Ya. Cara potongnya diganti. Iya, ada menarik. Sampai-sampai mereka melaporkan di tempat pertanian tidak ada babi lewat. Sampai begitunya kepikiran kan. Saking dia ada diktum Islam itu masuk dalam dirinya, harus begini kalau menyediakan kontrol Islam tuh harus bersih, mengikuti kaidah-kaidah Islam. Diikuti sama dia. Yang penting pencuannya meningkat. Bahkan saya pernah dengar ceramah itu kalau kita memang betul-betul halal, itu jangan biarkan hewan peliharaan kita makan rumput tetangga. Nah, begitu. Artinya kan sumber makanannya itu haram kok dibiarin ya. Ya sampai begitunya kan ya. Ya cobalah yang penting pelan-pelan ini. Kalau nanti terlalu cepat orang artinya marah pula nanti. Cepatan ya. Jadi tantangan halal industri ini apa ini sebenarnya? Artinya banyak sebenarnya yang saya ceritakan juga. Kita perlu semacam sertifikasi supaya memenuhi syarat-syarat. Sudah ada ketentuan yang berlaku. Kemudian syarat-syarat kebersihan. Bagaimana tidak kontainernya aja bersih. Tidak butuh dibersihkan sekali itu semua dengan pendingin yang bagus. Membawanya pun dengan kehati-hatian tinggi. Jadi di jam itu bersih semua. Dari tempat kita produksi sampai marketnya di sana harus melewati logistik. Semua logistiknya harus bersih. Melewati kapal kah, melewati mobil kah, pesawat terbang, kapal laut, macam-macam. Semua dalam keadaan steril. Wah, bisa nggak kita menyediakan itu? Itu teknologi. Itu membutuhkan teknologi supaya refrigerator atau pendingin itu dalam keadaan bersih dengan temperatur tertentu. Dari sini, misalkan produksi sapi sampai ke ekspor ke negara tertentu, prosedurnya gimana? Prosesnya bagaimana? Itu dalam keadaan semua steril, bersih. Kalau sampai sana berubah, bisa berubah warna, berubah rasa, berubah bau. Itu semua dimasuk dalam perhitungan. Itu yang kita membuat kaget. Tapi mereka serius. Thailand, Korea, Jepang. Itu serius menangani itu. Kita tertinggal. Dan mereka juga sudah terbiasa dengan standar-standar. Kan? Itu dia. Kita tidak biasa dengan standar. Itu seperti saya katakan tadi, ya begitu halal food diterapkan, ya mereka tinggal. Tinggal. Iya, betul. Dia sudah punya standar. Dan dia memenuhi standar itu. Kalau kita tidak terbiasa dengan aturan.
bakal lama ini sepertinya nih. Gitu. Penerapan halal industri. Nggak mudah ya. Nih mindset yang. Jadi bukan dalam pandangan orang awam kan halal gitu, makanan gitu. halal gitu aja. Lupa dengan kalimat kedua Al-Qur'annya, Thayyiban. Lupa. Iya banyak. Mungkin nih kita sudah sedikit lagi nih Prof waktunya kan. Kemarin yang menarik juga kemarin tuh Prof memperagakan skill Prof dalam olahraga kemarin di acara. Jadi ini mungkin rekan Sago TV perlu tahu Profesor ini juga pemegang ban hitam ya, ban hitam dan 4 karate gitu ya. Nah, saya melihat bagi Profesor olahraga adalah hal yang penting gitu ya. Bagian dari hidup, lifestyle juga ya. Dan saya pernah membaca di Facebook kenalan saya, dia seorang profesor di Jepang. Dia bilang di Jepang itu olahraga bagi mahasiswa itu semacam wajib gitu ya. Wajib atau sesuatu yang mata kuliah yang harus diikuti siapapun gitu. Iya. Itu memang seperti itu loh. Iya. Iya ya. Memberi kesehatan setiap awal semester kita dicek tubuhnya. Kita nggak pernah dicek selama mahasiswa. Nggak pernah. Di sana wajib. Iya. Setiap awal semester dicek tubuh, all in semuanya. Dicek tubuhnya, darah dilihat segala macam. Wajib. Dan saya juga semenjak COVID ini saya lumayan rajin lah olahraga. Oh gitu ya, bagus. Semenjak terakhir olahraga itu saya SMA, kemudian berpuluh-puluh tahun tidak pernah olahraga, gara-gara COVID saya mulai olahraga. Dan saya mulai aware nih Pak, aware bahwa olahraga ini sangat penting, sama pentingnya dengan hal-hal yang lain dalam kehidupan. Sama dengan makan, sama dengan tidur. Betul. Tapi celakanya di kita ini olahraga dianggap seperti main-main gitu. Bahkan menghabiskan waktu. Nah, ini olahraga untuk anak-anak, untuk ini itu, dan saya agak-agak prihatin gitu. Iya. Karena gara-gara orang tidak fit, nanti saya sudah sakit, mungkin kalau sakit kentara lah nampak. Tapi ini kayak lesu-lesu gitu kan, sakit apa enggak ini? Iya. Ya, itu kan bikin menurunkan produktivitas ya. Iya. Ya olahraga disesuaikan dengan umur lah. Kalau di Jepang itu ada di Korea, sekarang mana saya lihat tuh di Cina semacam Tai Chi. Itu untuk orang-orang tua. Saya lihat mereka tetap olahraga, umur sudah 90-100 tahun tetap mereka melakukan gerakan-gerakan sederhana supaya pernapasan itu belajar. Kalau yang muda lebih keras, saya juga merasa masih muda nih. Saya tetap mempertahankan karate saya. Saya melatih karate di ITB. Saya sebagai pembina. Mahasiswa takut semua sama Prof. Enggak. Umumnya mereka tidak tahu. Tidak tahu. Tapi kecuali yang karate. Kecuali ikut karate tahu. Iya. Kalau mereka tahu, mereka nggak berani macam-macam. Karate. Saya pernah baca nih Prof ya. Jerman di masa sebelum Perang Dunia Kedua itu sangat mengutamakan olahraga gitu. Jadi mereka itu ada tentara khususnya, ada tentara reguler. Itu kalau di pendidikan tentara khusus itu kemampuan gimnastiknya itu sangat ditekankan gitu. Sampai segitunya gitu. Ya memang harus begitu, karena biar peredaran darahnya bagus, pernapasannya bagus, kemudian metabolismenya ya harus diatur demikian rupa. Kalau diatur supaya itu urat-urat kita jangan tegang, di stretching kita bisa lakukan. Banyak yang bisa kita lakukan, karena banyaklah sekarang di YouTube untuk olahraga macam-macam kita bisa ikut gitu. Tapi yang Indonesia seperti hilang ya. Kalau di Jepang itu saya lihat tuh kolosal, di Cina tuh kolosal, tuh kungfu tuh hampir semua masyarakat bisa. Kemudian jujitsu di Korea tuh hampir semua masyarakat banyak bisa. Kemudian di Jepang karate, apapun samurai itu hampir semua orang banyak yang. Walaupun yang muda-muda saya pindah ke game semua. Tapi memang harus olahraga karena badan kita sehat ya. Macam mens sano in corpore sano. Jadi dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang artinya sehat. Artinya kita sehat, kita produktif kan Bro? Itu dia. Prof hari ini udah berapa tempat nih? Hari ini sudah 3 tempat. Nah, sudah banyak 3 tempat ya. Mungkin orang lain satu tempat. Bukan di satu tempat, 3 tempatnya jauh-jauh. Jauh-jauh ya. Dan ini montase. Seandainya fisik Prof tidak prima kan mungkin satu tempat aja dapat capean. Teler, istirahat dulu, ini dulu. Tapi ini saya juga kepanasan di sini. Nah, saya gimana ya? Saya berpikir
penting sebenarnya olahraga nih, Prof ya. Sangat penting. Sangat penting. Karena memandu kita juga. Kita bisa kontrol kesehatan sendiri. Sebenarnya yang kontrol kan tubuh kita sendiri ya. Ada tubuh kita sendiri itu bisa kontrol. Kita sudah lelah atau apa, kita sebenarnya tahu. Jangan sampai kita tiba-tiba sakit yang berat lagi pun berbahaya kan ya. Iya, muda-muda. Terus saya baca tuh muda-muda udah kena penyakit jantung, diabetes dan sebagainya ya. Iya, sangat disayangkan. Merugikan kan? Iya. Belum lagi kalau kita bicara mengenai negara membayar asuransi masyarakat itu dia. Berapa banyak uang yang dihabiskan tuh penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dihindari ya. Betul. Saya pernah sakit ya di Korea, saya juga pernah sakit juga di Jepang. Malu waktu itu saya masih muda belia. Sakit yang ada di rumah sakit cuma orang tua, saya sendiri yang muda. Malu sendiri. Itu orang-orang yang sudah renta, sudah mau out lah. Ya, tapi saya sendiri yang muda, kan malu. Jadi waktu itu habis keselio, main badminton terlalu semangat, jatuhnya kurang tepat keselio ke rumah sakit. Mungkin Prof kalau punya dana, saya sarankan buka rumah sakit di Aceh cocok. Boleh juga. Kan banyak konsumennya. Oh gitu ya? Iya. Cuma makanannya. Saya lihat Aceh itu makanannya yang kurang seimbang antara mungkin daging dan sayur mayurnya. Saya kira perlu banyak orang yang Aceh makan sayur mayur. Saya lihat kurang tuh. Sayurnya mungkin banyak, Bro. Cuma cara pengolahannya ya bisa jadi. Seperti sayur peliu Aceh itu kan hebat ya, tapi peliu juga ada santan di situ dicampur, dimasak sampai lembek. Makanan Sunda bagus. Iya, Sunda ya. Ada gado-gado, mentah saja gitu. Sayur segar. Sayur segar itu lebih sehat. Saya juga suka. Jadi habis makanan Aceh gitu, saya makanan sayur mayur mentah. Nikmat juga dengan organik ya. Itu sehat makanan kita. Gitu. Itu yang berkembangkan, tapi itu memang sedikit mahal ya. High class. Karena belum menjadi mainstream. Betul. Karena kan gini, saya pernah coba-coba lah menjalani hidup sehat gitu kan. Kita ingin makan sayur segar, itu kalau kita cari di warung-warung susah gitu. Adanya sayur-sayur yang sudah dimasak sampai lembek-lembek dengan santan dengan ini. Iya, gitu. Itu dia. Mungkin kalau di Bandung ya atau di mana saya nggak tahu. Kok cari makanan segar itu kan relatif banyak ya. Di Bandung gue saja banyak sekali. Sayur mayur. Ya, bayam, sawi, macam-macam lah, kentang, wortel, itu sehat-sehat semua. Bahkan kadang-kadang saya minum jus itu wortel, langsung sehat, gitu. Ya. Saya rasa Prof sudah banyak kita bahas di podcast ini ya. Mungkin nanti di lain waktu kita akan podcast kembali dengan banyak hal yang bisa perlukan secara rutin ya. Secara rutin. Karena Prof juga kan rutin ke Aceh nanti kan. Dan banyak hal juga sebenarnya masih ingin saya tanyakan kan. Hal-hal yang lebih mendetail, yang lebih filosofis mungkin, yang lebih mendalam ya. Tapi untuk yang pertama podcast ini oke lah kita bicara yang santai-santai gini, Prof. Saling kenal dulu. Saling kenal dulu. Maksud terakhir kampanye hidup sehat, Prof. Iya, betul. Karena kesadaran hidup sehat itu penting. Rata-rata orang kita umurnya masih sekitar 65. Ya, agak meningkat. Tingkat harapan hidup ya? Harapan hidup. Kalau Jepang, coba lihat Google. Jepang 98. Saya lihat itu di Okinawa itu, Prof. Saya baca itu. Orang-orang dengan umur tertua paling banyak itu di Okinawa. Iya, rata-rata 100. Masih berkeliaran di jalan-jalan 100. Dan mereka tugasnya membersihkan lingkungan. Luar biasa. Walaupun dia tertatih, tapi dia tetap membersihkan lingkungan. Saya ngeliat nih, luar biasa. Artinya, kalau kita, udah jangan keluar-keluar, baca aja banyak doa, istighfar. Padahal sambil nyapu juga bisa istighfar. Bisa. Tidak harus di masjid. Pada sepanjang jalan hidup kita bisa beristighfar terus kan ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar gitu. Bisa. Baik, rekan Sago TV, demikian percakapan kami dengan Profesor Dr. Teguh Abdul Hassani. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bro. Insight-nya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.